gajinya 19 juta per bulan itu bohong. Bohong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dion di Taiwan. Hujan terus di sini teman-teman. Dan simbahnya menyesal karena kemarin tuh kenapa beliau nggak jalan-jalan. Akhirnya sekarang nggak bisa jalan-jalan karena hujan. Dan beliau tidur dari tadi teman-teman, selesai sarapan tuh langsung bubuk dan ngorok-ngorok. Jangan mbahku. Karena sekarang lagi ada waktu sekitar 10 menit. Sebelum waktunya masak, saya beres-beres ini dulu. Saya kemarin dapat sebuah komentar di video, saya lupa video yang mana. Ketika saya mau reply, saya mau balas, ternyata komentarnya sudah nggak ada. Saya nggak tahu dihapus atau memang masuk kolom spam, karena saya itu memfilter beberapa komentar ujaran kebencian ya teman-teman. Jadi yang kiranya kata-katanya kurang pantas untuk ditampilkan itu biasanya langsung masuk ke spam. Jadi biar teman-teman yang lain tidak bisa baca dan tidak merasakan sakit hati gitu loh. Ya biar saya sendiri aja yang baca kayak gitu. Saya pernah juga dikatain suruh makan, mohon maaf, tai babi. Saya nggak tahu maksudnya berkomentar seperti itu apa. Jadi komentarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, di komentarnya sini katanya beliau itu diiming-imingi gaji 17 juta per bulan. 17 apa 19 juta lupa aku. Ya pokoknya sekitar belasan juta per bulan jika bekerja di Taiwan. Nah, bekerja di Taiwan itu ada dua jenis ya teman-teman. Untuk pengetahuan teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri, saya kasih gambarannya aja. Jadi bisa dipikir-pikirkan dulu sebelum memutuskan untuk berangkat ke negara mana. Jadi gaji di Taiwan, pekerjaan di Taiwan itu ada dua jenis. Yang satu informal, yang satu formal. Informal itu kayak saya begini, kerjanya di rumah tangga mengurus pasien. Pasiennya itu bisa orang tua, bisa disabilitas, atau kadang juga dapat job anak-anak atau jaga anak-anak gitu, jaga balita. Kalau yang jaga orang tua ya seperti saya ini, orang tua juga banyak macam keluhannya, ada yang lumpuh, ada yang sehat, ada yang pikun, ada yang demensia, pokoknya ya macam-macam lah. Dan setiap pekerjaan itu punya tantangan masing-masing. Jadi yang kelihatannya enak itu ya belum tentu beneran enak, yang kelihatannya susah ya belum tentu benar-benar susah. Semua ada plus minusnya. Kalau yang merawat orang tua masih sehat itu biasanya lebih ke tekanan batin, karena kebanyakan orang tua di sini itu susah diomongin, ngeyel, terus sekarapnya dewe. Kadang itu siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Kalau siang kita waktunya kerja, beliau tidur seharian full. Nanti kalau malam waktunya kita tidur, beliau itu ada aja yang dikerjain. Kadang ya nyikat kamar mandi, kadang ngobrak-ngabrik dapur, ngobrak-ngabrik kulkas, dan itu sering terjadi. Dulu saya pernah juga pasien saya jam 1 malam ngajak keluar jalan-jalan pas musim dingin. Jadi pas musim dingin, pas cuaca ekstrimnya itu beliau ngajak keluar jalan dan nggak bisa diomongin, nggak bisa dibilangin, katanya ini sudah subuh, sudah pagi, waktunya jalan-jalan, padahal jam menunjukkan pukul 1 malam. Jadi ya terpaksa harus diikutin. Ada juga dulu yang sampai mbak-mbak TKW itu sampai pulang harus diantarkan polisi, karena yaitu tengah malam itu jalan-jalan sama pasiennya, karena pasiennya susah diomongin kayak gitu tuh udah sering banget ya teman-teman. Kalau pas musim panas sih nggak apa-apa, kalau pas musim dingin jam segitu itu suhunya ekstrim banget, jadi pakai pakaian berlapis-lapis itu kadang masih dingin menggigil, kadang pasiennya juga nggak mau dipakein pakaian double. Jadi ya serba salah. Itu kalau pasien sehat. Kalau pasien yang lumpuh separuh atau lumpuh total, itu ya harus angkat junjung. Angkat junjung itu puluhan kilo teman-teman. Jadi kita di PT itu biasanya ada praktek untuk gendong temennya. Nanti di job list itu
di daftar job itu ada tulisannya pasiennya berapa, beratnya berapa kilo. Nanti kita cari temen yang satu PT yang kira-kira beratnya hampir mirip gitu dan kita gendong sambil jalan kayak gitu pelajarannya dulu di PT. Jadi saya dulu walaupun pasien yang saya daftar di daftar job saya, pasien saya itu masih sehat, saya tetap harus melakukan itu. Waktu itu pasien saya itu beratnya kurang lebih sekitar berapa ya dulu, 67 atau berapa gitu loh ya. Saya cari teman yang beratnya 67 kg kurang lebih segitu, pokoknya selisihnya ya 1-2 kilo nggak apa-apa. Terus ya itu digendong, temannya saya gendong. Ada tekniknya untuk menggendong itu, jadi nggak bisa sembarangan gendong. Kalau sembarangan gendong kita yang bisa cedera. Jadi ada tekniknya sendiri-sendiri ya teman-teman untuk angkat junjung pasien itu biar pasiennya aman, kita juga aman kayak gitu. Nah itu yang informal. Kalau yang formal itu ada 2 jenis, yang satu di panti dan yang satunya lagi di pabrik. Pabrik itu juga ada 2 macam, yang home industry atau pabrik besar, itu sudah beda-beda lagi. Untuk kalau dibilang di Taiwan gajinya 19 juta per bulan itu bohong. Gaji di informal saya umumnya ini yang manut patokan pemerintah Taiwan ya. Kalau yang ditambahin majikan atau dapat bonus itu sudah beda lagi. Saya tidak mencampurkan. Saya di sini juga setiap bulan dapat bonus, tapi itu tidak saya katakan karena gaji yang saya ingin memberi pandangan ke teman-teman gaji yang pokok. Jadi kalau untuk gaji yang sudah ditambahin bonus dan lain-lain itu nggak bisa jadi patokan karena setiap majikan itu beda-beda. Majikan ada yang ngasih bonus 1.000, 2.000, 3.000 itu ada, jadi nggak bisa dijadikan patokan. Ada yang blas nggak ada sama sekali, itu juga nggak bisa dijadikan patokan. Gaji pokok untuk yang informal seperti saya itu 17.000 pokoknya. 17.000 itu kalau dirupiahkan ya tergantung kursnya. Kalau kurs lagi tinggi ya bisa 9 juta lebih, bahkan 10 juta. Kalau kurs lagi rendah ya 8 jutaan, tapi ya 8 juta lebih lah, 9 juta kurang dikit, kira-kira seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Itu yang informal, itu belum lemburan ya teman-teman, belum uang cuti tahunan. Uang cuti tahunan itu untuk tahun pertama, 1 tahun pertama itu dapatnya 7 hari. Nah satu harinya itu dapatnya 517 NT. Jadi kalau 7 hari tinggal dikalikan 517, itu untuk tahun pertama. Untuk tahun kedua juga dapat 7 hari, ya tinggal dikalikan aja. Untuk tahun ketiga kalau teman-teman masih nambah kontrak di majikan yang sama itu dapat lagi 7 hari. Jadi pemberian uang cuti tahunan itu juga tergantung agennya. Biasanya ada yang setiap tahun diberikan, ada juga yang kalau nunggu finish kayak gitu baru diberikan ada. Dan kalau pindah majikan biasanya di tahun ketiga tidak dapat, jadi dapatnya cuma 14 hari, mohon maaf ya, dapatnya 14 hari. Ada juga yang majikannya baik bisa dapat 21 hari, ya tergantung majikan lah, tapi umumnya yang terdapat di perjanjian kerja itu 14 hari atau untuk 2 tahun saja kayak gitu. Itu yang cuti tahunan. Kalau untuk yang lemburan kita yang di informal itu cuman hari Minggu. Nah hari Minggu itu setiap bulan tidak sama. Dalam 1 bulan itu ada 5 hari Minggu, ada juga yang 4 hari Minggu. Yang sering itu 4 hari Minggu. Biasanya yang di kontrak kerja di list gaji itu yang dicantumkan 4 hari Minggu. Kalau yang minggu kelima itu biasanya ada yang diberikan langsung setiap bulan, kalau ada minggu kelimanya gitu. Ada juga yang nunggu finish, jadi dikumpulkan dalam 3 tahun itu dapat berapa kali minggu kelima. Nah itu dikumpulkan nanti diberikan waktu finish. Ada yang seperti itu, ada juga yang diberikan bersamaan dengan gaji kayak gitu setiap bulan. Kayak saya ini dulu di kontrak pertama saya diberikan pas finish, terus di kontrak saya yang sekarang itu langsung diberikan kalau misalnya bulan ini dapat minggu kelima, ya itu saya langsung dikasihkan, ditambahin ke gaji. Makanya gaji setiap bulan itu tidak sama. Nah gaji 17.000 untuk gaji yang pokok tadi itu masih kotor ya teman-teman, masih belum dipotong agensi. Nah agensi itu setiap bulan potongannya 1.800 untuk tahun pertama bagi yang baru datang dari Indonesia, tidak peduli X ataupun non. Itu 1.800 NT itu setiap bulan. Untuk rupiahnya tinggal teman-teman kalikan 500, anggap saja 518 karena kurs hari ini segitu. Nah
Untuk di tahun kedua itu 1.700 potongannya setiap bulan ya, ini fee agensi atau biaya pelayanan agensi. Terus untuk tahun ketiga itu 1.500. Nah, kalau teman-teman mau melanjutkan kontrak di sini tanpa pulang ke Indonesia ya, baik di majikan yang sama ataupun pindah ke majikan, itu nanti potongan agensinya itu 1.500 untuk tahun berikutnya. Jadi kalau teman-teman sudah 3 tahun di sini mau nyambung kontrak tapi mau pindah majikan atau mau majikannya sama, itu potongannya tetap 1.500 ya. 3 tahun itu 1.500, jadi nggak kembali lagi ke 1.800 kayak gitu. Nah, ada lagi potongan untuk askes. Askes itu setiap tahun kita naik karena gaji pokok di Taiwan untuk formal itu tiap tahun naik dan kita ngikut, karena gaji pokoknya untuk formal itu tiap tahun naik, otomatis askes juga ikut naik. Nah, kita ikut yang askesnya itu naik, jadi tiap tahun kita itu potongan askesnya bertambah. Setelah askes ada potongan untuk medical. Nah, medical itu untuk tahun pertama kedatangan di Taiwan itu biasanya baru datang itu dipotong berapa ya, 2.300. Terus kemudian 6 bulan kemudian medical lagi itu dipotong 2.000. Nah, untuk selanjutnya itu nunggu 1 tahun baru medical lagi itu dipotong 2.000. Untuk berikutnya nunggu 1 tahun lagi dipotong 2.000. Nah, itu untuk informal. Nah, kalau formal itu gajinya sekitar 24.500 berapa gitu kalau nggak salah itu, tapi itu dimulai tahun depan. Kalau tahun ini berapa ya, berapa ya, saya lupa, 22 berapa gitu, nanti saya cantumkan di bawah ya, soalnya saya lupa. Itu gaji pokoknya naiknya masih tahun depan ya teman-teman, tahun depan alias beberapa minggu lagi lah, dimulai per 1 Januari tahun 2022. Itu kurang lebih kalau dirupiahkan ya sekitar 12 juta sekian lah, 12 juta sekian itu gaji pokok. Jadi kalau dibilang dapat gaji 19 juta di Taiwan itu bohong. Jadi gaji pokoknya segitu, itu masih gaji pokok ya teman-teman. Nah, potongannya untuk yang di formal itu ada askes sama, tapi ada lagi kalau nggak salah itu astek apa ya, pokoknya untuk asuransinya ada 2 macam. Terus kemudian masih bayar pajak juga karena formal itu gajinya sudah di atas UMR Taiwan, sudah UMR gitulah, katakanlah seperti itu ya, sudah UMR itu dapat pajak, jadi setiap bulan harus bayar pajak. Nanti setiap tahun masih ada pengembalian pajak, jadi ada uang kembalian pajak gitu loh Mas, setiap tahun itu tergantung pajak yang dibayarkan berapa, jadi berapa kembaliannya uang pajak itu nanti setiap tahun tergantung kita bayarnya pajak berapa. Kalau kita bayarnya pajak besar, nanti pengembaliannya juga lumayan. Ada yang dapat 15 juta, ada juga yang dapat 8 juta, 10 juta. Pokoknya tergantung kita bayarnya berapa, kayak gitulah. Nah, itu juga masih ada lagi bayar agensinya bayarnya sama ya teman-teman. Nah, untuk yang baru datang ke Taiwan itu biasanya ada bayar bank, bayar potongan Cina Trust. Nah, yang di yang di formal sama yang di informal itu potongannya beda. Kalau tidak salah itu beda. Karena saya juga kurang paham kenapa, tapi yang jelas kalau formal itu masih harus bayar ya, bayar sekian puluh juta gitu. Kalau dulu zaman saya itu masih sekitar 25-an, 30-an. Kalau setelah itu sudah 35 ke atas gitu. Ada yang sampai katanya 50 juta. Daripada uang 50 juta buat berangkat ke Taiwan, mending buat modal usaha lah teman-teman. Ngapain juga uang 50 juta loh. Itu masih belum potongan di sini yo. Masih belum macam-macam. Nah, itu gajinya sekitar segitu ya, gaji pokok teman-teman, dan potongannya ya itu saya kurang paham. Nanti kalau saya ketemu Mas kameramen saya akan tanyakan potongannya apa aja, soalnya saya kan nggak kerja di formal, jadi saya kurang paham. Kalau dulu waktu baru datang ke Taiwan itu saya paham banget karena di PT juga ngikut nimbrung sama mas-mas TKL gitu yo. Kalau mau berjuang kan biasanya temennya yang sama-sama berjuang itu sering sharing kayak gitu teman-teman, jadi tahu. Nah, itu potongannya. Jumlah gaji yang kita terima itu masih harus dipotong lagi sama pientang. Pientang itu nasi kotak. Nasi kotak biasanya kalau kita kerja di pabrik, kerja di panti, atau kerja di home industry itu untuk siang sama sore itu kita dapat
makan nasi kotak gitu. Nasi kotak di sini disebutnya pientang. Itu dipotong ya. Saya kurang paham, setiap pabrik potongannya tidak sama. Terus ada lagi potongan mes. Ada yang mesnya itu dipotong 2.500 atau sekitar 1.250.000 tiap bulan. Ada juga yang lebih, ada juga yang masih harus bayar listrik, bayar air juga selain potongan mes. Ada juga yang sudah bayar 2.500 atau 3.000 gitu, sudah termasuk listrik sama air. Itu tergantung pabriknya masing-masing, jadi tidak sama. Jadi yang di pabrik itu potongannya banyak walaupun gajinya gede. Makanya kalau ke Taiwan, kalau kalian cewek mending ke informal, karena informal walaupun gajinya cuma 9 juta tapi itu bersih. Bisa dibilang bersih kenapa? Karena kita tidur, makan ikut majikan asal kita nerimo ya, asal kita mau makan apa aja, jadi nggak pilih-pilih makanan. Itu insya Allah gaji segitu udah bersih ya teman-teman. Terus kemudian masih ada potongan tetek bengek lainnya. Kalau di formal ya, formal. Nah, gaji banyak kalau yang di formal itu tergantung lemburan. Kalau lemburannya bagus, Sabtu Minggu masuk kerja itu hasilnya juga lumayan. Tapi kalau Sabtu Minggu nggak kerja, terus cuman lembur beberapa jam aja setiap harinya, dan lemburannya lemburan jam mati, ya wis nggak dapat apa-apa, cuman buat makan aja kayak gitu. Karena biasanya kalau nggak ada lembur ya nggak ada pientang untuk sore hari, jadi pientangnya cuman 1 kali siang hari gitu. Nah, untuk makan sore dan selanjutnya malam terus pagi sarapan itu ya kita beli sendiri. Nah, biaya hidup di Taiwan itu juga nggak murah teman-teman. Di sini gaji memang gede, kelihatannya gaji memang gede. Gaji 12 juta itu wow kayak gitu ya kalau di Indonesia. Gaji 9 juta itu wow kayak gitu ya kalau di Indonesia, memang karena biaya hidup di Indonesia itu jauh lebih murah dibandingkan di sini. Di sini itu kayak uang itu kayak nggak ada harganya, nggak ada ajinya. Walaupun kelihatannya 10 juta, 12 juta, 15 juta gitu, kalau di sini tuh soal biaya hidup sebulan itu berjuta-juta. Kalau di Indonesia ibaratnya kalau tinggal di kampung uang 1.500.000 gitu wes kita bisa setiap hari bisa makan enak, katakanlah seperti itu ya. Kalau di desa ini, saya nggak bilang kalau di kota karena saya tinggalnya di desa, jadi saya nggak tahu biaya hidup di kota itu macam gimana. Tapi kalau di sini uang 1.500.000 itu cuma buat seminggu kalau kita beli sendiri. Ada juga yang makanya banyak mas-mas TKL, mas-mas TKI yang nyari ikan, yang jala ikan, yang mancing ikan. Itu apa? Untuk menekan biaya hidup di sini. Jadi lauknya udah nggak usah beli, tinggal beli tinggal beli cabai sama bawang, 2 bawang itu sama bumbu-bumbu yang lain buat nyambel atau buat bumbunya kayak gitu. Jadi lauknya nggak usah beli kayak gitu. Itu tujuannya untuk menekan biaya hidup di sini teman-teman. Banyak sekali yang seperti itu. Jadi setiap minggu kalau mereka nggak ada lembur, mereka cari ikan di kali kayak gitu. Nah, kalau lemburannya banyak ya sugih tenang. Kayak dulu Mas kameramen dulu sebelum Covid ya, sebelum kasus Covid ini meledak, itu dia lembur itu sampai jam setengah 1 malam. Jam 1 malam itu baru pulang. Untungnya mesnya itu masih dalam satu lingkup pabrik. Ada juga yang mesnya jauh dari pabrik. Dari pabrik jam 1 malam guys, baru pulang masuk kerja itu jam 8 kurang itu sudah harus masuk. Pulangnya sampai jam 1 malam. Istirahat cuman setengah jam untuk makan. Jadi istirahatnya itu kalau siang jam 12 sampai jam 1, terus kalau sore itu jam 5 sampai jam setengah 6. Istirahatnya cuman segitu, pulangnya jam 1 malam. Terus Sabtu masih kerja, liburnya cuman hari Minggu. Itu memang dapatnya lumayan. Tapi awak legrek, soalnya kan diforsir terus tenaganya kayak gitu. Itu dapatnya lumayan. Tapi kalau nggak ada lembur, kalau sekarang itu kasusnya ini banyak, beberapa waktu yang lalu itu banyak negara yang memberlakukan lockdown, terus banyak pabrik yang barangnya itu
barang ekspor semua, barangnya yang diekspor semua itu pabriknya. Jadi kan karena banyak negara yang lockdown, otomatis kan produksinya juga menurun, kan otomatis lemburan juga nggak ada. Nah itu banyak teman-teman yang sambat, akhirnya mereka banting setir terus kayak cari part time gitu, nyari kerja di luar, kerja di kebun, kerja panen buah, kerja panen sayuran kayak gitu. Itu biasanya dapatnya sekitar 1000 NT itu per hari ya. 1000 NT itu sekitar 500.000. Jadi ada juga yang dapat lebih, ada juga yang dapat 1.500. Itu sudah berikut makannya sehari, dari kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore itu dapatnya segitu, 1000 NT, 500 lebih lah per hari. Terus ada juga yang dapat sekitar 750 per hari ya, tergantung daerahnya, tergantung yang ngasih lah kayak gitu. Itu saking nggak ada lemburan ya teman-teman. Ya seperti itulah kurang lebih. Kalau lemburannya banyak memang dapatnya banyak, ada juga yang dapat sampai 80.000 NT. 80.000 NT itu sekitar 42 jutaan lah, sekitar segitu per bulan. Tapi ya awake legrek, awake musuhnya itu kan tenaga ya, di sini yang dijual tenaga kayak gitu. Jadi kalau lemburannya banyak memang dapatnya banyak, tapi badannya kayak gitu. Kalau nggak ada lemburan ya awake sehat tapi dompetnya menjerit kayak gitu. Jadi kalau dibilang kerja di Taiwan gaji segitu itu yang sudah di sini pasti sudah paham. Jadi untuk teman-teman yang mau kerja di sini itu dipikir-pikir dulu. Kalau cewek saya anjurkan lebih baik ke informal, karena ya setidaknya walaupun kita mangan ati tapi gaji kita bersih, nggak terlalu banyak potongan, nggak kayak di formal kayak gitu. Kalau mas cowok mending ke Korea aja deh mas, gajinya di sana lebih besar, tapi memang untuk masuk ke sana sulit ya, sulit. Kalau teman saya dulu itu nunggu 5 tahun 6 tahun gitu baru bisa berangkat, mungkin setahun ini dia ada di sana, memang sulit ya. Tapi yo golek duit kan yang dinti tapi ya angel lah teman-teman. Oke teman-teman, sudah lebih dari 20 menit saya ngoceh dari tadi. Terima kasih sudah menyimak, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa membantu untuk teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.